Setahu saya kalau kita menghina polisi brengsek, polisi gobal, itu tidak ada hukumnya sampai sekarang menurut saya gitu. Saya nggak tahu kalau pendapat saya itu salah gitu. Akibatnya itu tadi, makanya saya mengusulkan ya ulangi kembali lah itu rumusan daripada kalau orang yang menyampaikan pendapat itu ya Pak. Kalau sampai dia itu mungkin kalau hanya mengucap gini, tapi kalau dia memang menghasut Pak, menghasut orang sehingga membenci, itu mestinya kalau menurut saya sih masuk dalam definisi untuk hate speech itu. Kalau orang semena-mena menghina penegak hukum, merendahkan polisi, di mana ada kepastian hukum Pak? Orang sudah nggak menghargai kepolisian. Nanti kalau rumahnya kemalingan dan dilapor polisi dibiarkan, polisi lagi yang salah. Tapi ketika polisi menegakkan aturan, polisi semena-mena, kriminalisasi masyarakat. Ini adalah sebuah cengkarut yang memang harus dicarikan solusinya. Ini menjadi tantangan polisi ya, karena di era demokrasi sekarang ini kan gitu kan. Ini polisi kan masih terus dipojokkan dengan tudingan-tudingan bahwa polisi itu tidak demokratis. Makanya kemarin itu menunjukkan tuduhan yang paling memuncak kemarin itu kan dari setelah terbukti peristiwa prahara Agustus itu kan. Kemudian berujung pada polisi ini harus direformasi kembali. Kan gitu. Jadi intinya adalah polisi itu sekarang lagi disorot ya. Selalu disorot dari sisi negatif dengan alasan bahwa itu dari pandangan-pandangan pejuang demokrasi itu. Terutama di dalam kebebasan berpendapat untuk menyampaikan pendapat. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piang, anak sulung Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Bagi saudara-saudara kita termul yang sekarang lagi merayakan hari Natal, saya menyampaikan selamat merayakan hari Natal, Tuhan berkati kita semua, amin. Nah, kita hari ini akan berdiskusi di akhir tahun ya. Sebenarnya kita mau refleksi tentang kepolisian. Harusnya saya mengundang Pak Sigit, tapi susah. Beliau sedang muter ya ke banyak kota untuk memantau apakah Nataru tahun ini berjalan lancar, tidak ada kemacetan. Dan karena itu saya hanya bisa menghadirkan staf ahli beliau, Irjen Pol Purnawirawan Pak Arianto Sutadi. Kembali Pak Arianto, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama saya. Terima kasih sudah diundang. Ya, di akhir tahun ini Pak Arianto, energi bangsa ini dalam kasus hukum ya, memang disedot habis oleh teroris. Ya. Nah, pertanyaan saya sederhana Pak. Memang kasus ini mungkin masih bergulir ya. Tetapi yang saya catat sebagai bagian dari refleksi di akhir tahun 2025 ini. Dan ini saya menyampaikan juga kegelisahan masyarakat ya. Yang saya terima dan saya baca di banyak komentar episode-episode Ruang Konsensus. Mereka heran Pak. Kenapa Polri secara institusi tidak merespon penghinaan, pelecehan, direndahkan oleh orang yang jelas-jelas sudah tersangka statusnya seperti Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Bahkan juga oleh klaster pertama yang 5 orang. Ya, ini saya pikir agak tidak positif buat Polri, karena nanti sama aja Polri ini mengajarkan seluruh rakyat ya untuk merendahkan Polri. Ini saya pikir gejala dan fenomena yang hanya terjadi di tahun 2025. Selama ini Pak, nggak pernah. Jangankan kriminal, masyarakat aja nggak berani Pak. Bukan karena takut, tapi menghormati. Karena polisi adalah aparat hukum. Apa yang terjadi dengan Polri Pak Arianto? Ini kalau dari pandangan saya ya, ini menjadi tantangan polisi ya. Karena di era demokrasi sekarang ini kan gitu kan. Ini polisi kan
masih terus dipojokkan dengan tudingan-tudingan bahwa polisi itu tidak demokratis. Makanya kemarin itu menunjukkan tuduhan yang paling memuncak kemarin itu kan dari setelah terbukti peristiwa prahara Agustus itu kan. Kemudian berujung pada polisi ini harus direformasi kembali. Kan gitu. Jadi intinya adalah polisi itu sekarang lagi disorot ya. Selalu disorot dari sisi negatif dengan alasan bahwa itu dari pandangan-pandangan pejuang demokrasi itu. Terutama di dalam kebebasan berpendapat untuk menyampaikan pendapat. Kalau saya kalau melihatnya dari itu ya. Dan tahun ini jelas itu polisi didera dengan tuduhan bahwa polisi itu masih tidak reformatif atau demokratis karena dia tidak memberikan kebebasan orang untuk berpendapat gitu. Kalau dulu ya, ketika kita masih pilpres dulu itu, kita banyak disoroti kepada kalau kita nangkepin para ustadz-ustadz itu, ustadz-ustadz gitu kan itu bahkan dari kami sendiri yang ke dalam itu menyarankan penasihat ahli Kapolri sendiri menyarankan dari polisi jangan jadi alat penguasa dong, kayak gitu. Nah, saya protes waktu itu karena apa? Ya menurut saya ya sekarang ini demokrasi yang kebablasan menurut saya ya. Jadi terlalu memberikan kebebasan pada orang untuk berbicara sendiri dengan gaya yang tidak etis dan sebagainya itu nggak boleh dituntut kan gitu kan, nggak diproses. Nah itu yang menjadi ukuran pada polisi itu tidak demokratis kurang lebih gitu. Sehingga kemarin ketika prahara Agustus itu kan yang muncul bahwa polisi bertindak eksesif, buktinya ada 11 orang korban meninggal dunia karena kebrutalan polisi, kan yang muncul kayak gitu. Padahal kan yang terjadi kan bukan begitu, orang itu meninggal karena tindakan anarkis kan. Satu-satunya orang yang meninggal itu karena orang yang kepelitas itu pun, itu saya yakin ya, itu kepelitas itu dibikin lah, bukan karena kepelitas by accident itu. Diciptakan untuk menimbulkan riot supaya ojol yang mempunyai soliditas tinggi itu kemudian menyerang polisi kan menyerang markas polisi nggak berani menangkis. Kalau itu menangkis udah jadi martir seperti tahun 98 dulu itu kurang lebih begitu Pak. Jadi polisi sangat berhati-hati ya Pak dengan masalah-masalah hukum sekarang ini. Nah terutama kalau tadi dikatakan mengenai masalah ijazah itu, jadi dari mula saya mengatakan Pak, ini isu ijazah palsu itu bukan sederhana menuduh menggunakan ijazah palsu, tapi adalah perwujudan daripada sengketa antara orang yang pro Jokowi dengan benci dengan Jokowi. Dia menyulut kayak gitu ya, ditebar-tebarkan gitu supaya rakyat terbelah. Itu yang saya mengamati kayak gitu. Mau pakai alasan apapun, kenyataannya ya yang terjadi di lapangan ini kan nggak pandang selesai, dan mereka argumentasinya masing-masing benar dengan caranya sendiri ya, dengan memaksakan bahwa ini teorinya benar dan kemudian menafikan proses hukum yang berlaku, menuduh bahwa aparat itu adalah sudah dikendalikan oleh Pak Jokowi, semua itu kayak gitu. Itu yang diterbangkan oleh mereka, gitu kan. Nah, sementara kalau yang dari Pak Jokowi sendiri kan dia akan melapor. Itu dituduh karena dialah yang menimbulkan gara-gara itu kan, kayak gitu kan. Jadi dia memfitnah kan, memfitnah udah dari awal, tapi mereka tidak mau difitnah. Tidak mau dia kriminalisasi dengan alasan bahwa itu melanggar demokrasi. Baik. Karena melanggar konstitusi, katanya kita sebagai warga negara meneliti kok kemudian yang terjadi kayak gitu. Nah, itu kembali Pak, polisi terlalu berhati-hati ya untuk meladeni dua pihak ini supaya dianggap polisi itu demokratis, kira-kira gitulah, sehingga jadi kelihatannya tidak mau menuruti satu tuntutan dan satu tuntutan yang lain. Dia turuti aja dua-duanya gitu. Baik, saya akan masuk nanti membahas tentang update terakhir dari kasus ijazah palsu Pak Arianto. Tapi saya mau menyelesaikan dulu pertanyaan awal saya tadi. Ada apa dengan Polri? Ya, dari penjelasan Pak Arianto, saya menyimpulkan sepertinya di tengah kita euforia dalam berdemokrasi, Polri ini seperti gamang Pak. Menyikapinya harus seperti apa? Padahal kalau menurut saya kegamangan itu nggak perlu terjadi. Di tim staf ahli Kapolri itu kan banyak sekali Pak pakar-pakar yang dihadirkan oleh Pak Sigit untuk memberikan masukan sebagai staf ahli.
ada purnawirawan, ada ahli politik, ada ahli ilmu sosial, ada ahli komunikasi dan seterusnya. Lengkap sekali. Artinya banyak sekali diskursus yang sebenarnya bisa diberikan masukan-masukan kepada Pak Sigit selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia bagaimana menyikapi ini. Kalau kemudian ya menyikapi sejumlah orang yang selalu mengatakan kami adalah masyarakat sipil Indonesia, yang perlu Pak Arianto catat dan mungkin juga para petinggi kepolisian, Pak, yang menjadi masyarakat sipil bukan hanya mereka saja. Banyak, Pak. Saya adalah bagian dari masyarakat sipil. Teman-teman Termul ya yang masih waras berpikir juga adalah bagian dari masyarakat sipil. Iya. Jadi kalau kemudian hanya mendengarkan atau merasa takut atau merasa sungkan bersikap tegas ketika institusi Polri direndahkan, dilecehkan, itu nggak fair juga Pak. Karena kami ini adalah juga masyarakat sipil. Jadi maksud saya memasuki tahun 2026 harusnya marwah kepolisian kembali ditegakkan oleh Polri sendiri. Atas nama penegakan hukum harusnya nggak ada keraguan. Iya. Pak Arianto. Ya itulah. Sekali lagi saya sampaikan Bapak. Dalam ijazah palsu ini ya, kita lihat bahwa polisi selama ini bekerja menurut saya. Buktinya sampai bekerja keras menurut saya ya. Bukti aja sampai 712. Itu menurut saya tuh sangat luar biasa itu. Saya bolak-balik katakan kalau saya nangani kasus ini, kalau ini pidana murni itu, buktinya nggak perlu sampai 712 Pak. Dan waktunya tidak perlu sampai hampir 1 tahun ini nggak selesai untuk kasus ini aja ya gitu. Itu saya bisa 2 bulan selesai itu, buktinya cukup 20. Saya katakan gitu karena memang realitanya kayak gitu. Tetapi karena kasus ini di belakangnya itu tadi ada politisi itu tadi yang bentrok ya. Dia menggunakan televisi lah untuk mengkompor-kompori lah itu. Itu saya terbaca belakang ini makin nyata kan itu. Ada televisi yang mendukung satu pihak ini, ada televisi yang normal, ada televisi yang ingin bikin yang penting kacau gitu kan, yang penting rame lah gitu debat itu gitu. Itulah yang karena ada itulah maka kemudian jadi kelihatannya polisi gampang. Tapi sebetulnya menurut saya polisi sudah bekerja dengan baik karena apa? 120 kasus saksi, 20 saksi ahli, kemudian 712 itu sudah jadi bekas dan sudah menjadi tersangka kan gitu kan. Nah itu tinggal dikirimkan saja ke kejaksaan. Nah ketika tinggal dikirim ke kejaksaan itu tadi, tekanan itu kelihatannya besar sekali Pak untuk menunda itu. Sehingga ditunda untuk itu. Itu kan kayak itu. Atau mungkin begini Pak Arianto, apakah memang secara hukum ya, kepolisian itu memang boleh, masyarakat boleh melakukan semacam ujaran kebencian kepada kepolisian? Apakah memang masyarakat dibebaskan untuk melampiaskan ketidaksukaannya kepada kepolisian? Ya, apakah ketika dilecehkan, kemudian jenderal-jenderalnya atau petinggi-petinggi Polri-nya itu kemudian direndahkan, termasuk juga mantan Kapolri sering dihinakan itu, Pak Tito misalnya kan sering dihinakan oleh Rizwan Syah-Nipar. Nah maksud saya di institusi sendiri memang tidak ada Pak yang mengatakan ini melanggar hukum. Jangan hanya masyarakat yang kemudian melanggar hukum. Nah itu gimana Pak? Di era demokrasi sekarang ini Pak, yang menurut pengamatan saya yang salah adalah itu definisi mengenai pemberian kritik. Definisi mengenai kebebasan berbicara. Publik yang ekstrim-ekstrim itu dia mendefinisikan bahwa kita bebas berbicara dong. Jangan dikriminalisasi kayak gitu kan. Tetapi cara dia menyampaikan itu kan, dia kan kalau menyakiti orang kemudian menghina orang setiap hari, memfitnah itu masih ada di dalam delik pidana Pak. Masih ada di dalam delik pidana KUHP maupun pakai ITE itu ada di situ, definisinya itu ada gitu. Nah sekarang apakah ini masuk di dalam delik apa tidak? Itu sekarang yang menafsirkan bukan polisi Pak, saksi ahli. Jadi kalau sekarang ini polisi menentukan mereka itu melanggar apa tidak, kan sering diprotes tuh. Loh kita gini kok dimasukkan dalam delik-delik ini. Yang menentukan itu adalah saksi ahli Pak. Yang ada di situ tuh menyatakan iya gitu. Nah ini kemudian ditangkis lagi, iya saksi ahlinya kan dipilih yang pro sama ini. Itulah Pak kelemahan hukum kita. Karena sampai sekarang juga ya karena apa? Rumusan di dalam delik itu sendiri kan masih multi tafsir. Apakah ini sudah memenuhi delik hujatan atau ujaran kebencian?
Itu kan masih di dalam rumusan deliknya kan hanya bilang kalau itu menimbulkan apa, kalau apa tuh hujatan itu, ujaran kebencian itu kan nggak ada kriterianya tuh Pak. Yang menentukan tuh akhirnya ahli di bidang masing-masing gitu. Sehingga selama ini polisi tidak mengatakan begitu ya. Itu pun masih dituduh Pak. Bahkan yang forensik kan kita punya standar yang baku. Mereka dengan gagah beraninya mengajukan forensik yang tandingan. Karena apa? Karena apapun itu dituruti oleh polisi. Jadi seakan-akan mereka tuh jadi benar kan. Dan itu didukung, saya kira politis yang di belakang itu yang mendukung dia itu untuk kayak gitu terus. Oke. Itu tadi ya, saya mengenai tadi Pak, mengenai ujaran kebencian itu tadi Pak ya. Contoh aja tuh kasus Del Pedro Pak. Dari kemarin itu. Ya. Kan berbondong-bondong kan, wah ini kan kriminalisasi Pak. Sudah kami terangkan Pak, Del Pedro itu ditangkap karena apa? Karena orang-orang yang di lapangan, yang bakar-bakar itu, yang rusak-rusak itu ditangkap kan. Berapa waktu itu ditangkap 1.200 gitu. Dipilih-pilih gitu. Di antara mereka mengaku, kenapa kok disuruh? Kok ini Pak dari flyer ini dikirim oleh itu. Dan kemudian setelah itu dicek, ternyata ribuan apa yang disampaikan sama itu, sampai dia memfasilitasi dana dan sebagainya. Dengan bukti yang awal yang jelas Pak, itu orang menyuruh dan kemudian orang yang melakukan, itu aja kita dianggap masih sebagai kriminalisasi Pak. Bahkan para politisi yang nggak ngerti apa-apa, saya mintaan itu ditahan luar. Kan kayak gitu Pak. Itu contoh Pak ya. Berarti era yang di lapangan ini kebebasan berpendapat itu penafsirannya masih berbeda-beda. Itu risiko dari para polisi. Dan sayangnya lagi polisi menghadapi yang kayak gini ini nggak ceket-ceket cepet-cepet gitu Pak. Supaya masalah ini jangan bergulir polisi yang dianukin. Makanya saran saya adalah cepet aja walaupun ini selesai, cukup apa tidak cukup, kirimkan sekarang Ke kejaksaan. Iya. Perkara itu nanti itu dianggap itu berat sebelah. Tidak, saya bilang. Sejak awal penyidik itu memanggil pertama klarifikasi itu Pak, dia sudah memberikan kesempatan pada mereka untuk mengajukan saksi ahli yang meringankan, keterangan yang meringankan. Tapi mereka kan dengan bangganya, saya dipanggil nggak mau jawab. Saya nggak ngerti urusan itu kan. Yang disampaikan mereka kan kayak gitu. Nah sekarang giliran udah ke pojok sekarang ini dia, kami mengajukan saksi ini nggak pernah diterima. Itu kan fitnah Pak. Baik. Dan fitnah itu dibiarkan terus oleh penyidik. Baik. Karena dia hanya ingin menjaga itu tadi. Makanya solusi terbaik ini cepat-cepat saja. Kirimkan ke jaksa, biar jaksa nanti yang menyaring apakah benar apa tidak, ada kepastian gitu. Dari situlah maka kemudian publik yang yang terbelah itu nggak jadi terus dibelah-belah oleh mereka itu. Baik. Dengan cara mereka masing-masing. Berarti saya melihat memang aparat polisi aktif, ya, dan mungkin juga para pejabat publik, memang mereka nggak punya legal standing untuk membela diri mereka ketika mereka difitnah, dilakukan ujaran kebencian, direcehkan. Seolah-olah Pak Arianto ingin mengatakan seperti itu ya Pak ya? Karena tidak punya legal standing. Bukan legal standing, dia sudah menggunakan haknya Pak untuk membela diri, melaporkan pada polisi. Itulah satu-satunya cara ya, hak dia untuk mempertahankan haknya diserang. Dengan melaporkan pada polisi, ini loh saya dilecehkan, saya diujaran kebencian. Kan sudah dilakukan oleh pihak Pak Jokowi. Saya, manakala lembaga Polri yang dilecehkan, maksud saya itu loh Pak. Apakah Bapak, ya anggaplah, walaupun Pak Arianto adalah seorang purnawirawan, tetapi kan pasti sangat mencintai institusinya, kepolisian yang membesarkan Bapak. Kalau itu kan saya gitu. jawabnya gini kira-kira, saya nggak ngerti persis ya bagaimana deliknya itu. Karena kalau yang namanya melecehkan orang, itu bisa dituntut. Siapapun dia, iya, dalam posisi apapun. Iya, kalau melecehkan orangnya. Tapi syaratnya orang itu harus merasa dilecehkan. Kan gitu. Tapi kalau melecehkan institusi, kan enggak. Sekarang kalau nggak salah pasal itu ditiadakan ya. Saya nggak tahu dengan pakai PMK atau apa. Pasal itu kalau kita menghina institusi, nggak ada anunya Pak. Kecuali menghina hakim aja. Ada contemporary of court itu aja. Setahu saya kalau kita menghina polisi brengsek, polisi gobal, itu tidak ada hukumnya sampai sekarang menurut saya gitu. Saya nggak tahu kalau pendapat saya itu salah gitu. Akibatnya itu tadi, makanya saya mengusulkan ya ulangi kembalilah itu rumusan daripada kalau orang yang menyampaikan pendapat itu ya Pak. Kalau sampai dia itu mungkin kalau hanya mengucap gini, tapi kalau dia memang menghasut Pak, menghasut orang sehingga membenci, itu mestinya kalau menurut saya sih masuk dalam definisi untuk
hate speech itu. Oke, berarti Itu dalam jadi. konteks kita nih di era demokrasi memang ada konstitusi kita melindungi hak untuk menyampaikan pendapat, lisan dan Pendapat tulisan ya. Berarti begini, yang kita lihat berarti selama ini kepolisian ini kurang dukungan dari masyarakat sipil yang lainnya untuk mendukung langkah-langkah kepolisian. Karena yang selama ini dikuat oleh media adalah masyarakat sipil yang memang ingin memojokkan kepolisian. Ya Nah, memang kayak gitu. karena itu mungkin ke depan ya masyarakat sipil yang diam seperti saya dan juga banyak ribuan termul lainnya di Indonesia juga harus memberikan dukungan dan juga harus memberikan balancing atau keseimbangan ya untuk membela kepolisian juga. Misalnya kayak kasus Pedro ya, dan Pedro itu. Ketika ada sekelompok orang nih datang ke Mabes Polri mendemo polisi bahwa pejuang, ini adalah pejuang demokrasi semua kriminalisasi aktivis. Pada saat yang sama harus juga hadir masyarakat sipil yang membela kepolisian bahwa itu bukan kriminalisasi. Mungkin seperti itu barangkali yang diinginkan oleh kepolisian supaya bisa merasa bahwa oh iya kami tidak takut dengan Anda karena sebagian masyarakat sipil juga ada mendukung kami, harus begitu ya Pak ya. Jadi yang penting itu adalah begini Mbak ya. Di satu sisi ada pembela demokrasi ya Pak, kebebasan berpendapat. Betul. Tapi mestinya masyarakat itu juga ada juga Pak yang berpendapat bahwa kebebasan berpendapat itu tidak boleh sewenang-wenang. Nah itulah kelompok itulah yang harus digalang. Yang harus juga bergerak dan muncul ya Pak ya. Berimbang gitu Pak. Betul. Ini itu, poin menarik ini poinnya Pak yang Arianto. kedua itu Pak. Kita demokrasi maju-maju, tapi etika hal kan tidak diperhatikan. Saya pengen tanya budayawan kita tuh kemana? Betul. Budayawan, ulama, kita kan kemana? etikanya kan nggak ada. Iya kan? Sampai saya berapa di televisi itu seorang pakar ngomong gini, tapi ngomong tidak beretika. Mahasiswa ngomong wah kita tuh ketinggalan demokrasi, ngomong gini. Loh orang memaki-maki orang kok dulu etika kita kan kalau zaman sama orang tua itu kan nggak hormat. Iya, Sekarang sudah memaki-maki Pak. Kalau memaki-maki organisasi masih susah untuk dicari. Tapi memaki-maki pejabat Pak. Iya. Kan gitu Pak. Memang. Nah itu seakan-akan itu kebebasan demokrasi. Betul. Mulai tahun 1999 Pak. Saya mencanangkan ini ya. Sejak itu saya di dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum itu kan tahun 99 itu Kak. Pasal tahun ya sekitar itu. Kan yang didambakan waktu kebebasan berpendapat gini. Tapi kan di situ ada Pak rambu-rambu tidak boleh membahayakan kepentingan persatuan. Jangan sampai menimbulkan percekcokan kan gitu kan, harus kewajibannya itu tapi kan itu nggak pernah diabaikan Pak oleh para yang demonstran yang dulu itu maunya dia ini, bahkan dibatasi waktunya pun ya waktu itu ya demonstran jangan sampai lebih jam 6. Wah itu termasuk itu represinya polisi itu menentukan pembatasan hak sampai saat gitu Pak cara mereka memperjuangkan kebebasan hak itu. Ya, jadi tapi saya kalau kemudian anarki itu nggak mau diterima. Ini kedepannya kita seolah-olah butuh polisi demokrasi Pak. Iya, jadi pemahaman mengenai demokrasi. Yang sekarang sebagai penegak hukum, penjaga Kamtipmas, ya kan, karena kebebasan berdemokrasi, ya harus menerima resiko untuk dimaki, dihina, iya, ya. gitu. Nah, karena itu ke depan ini mungkin buat DPR ini Pak perlu dipikirkan ya. Bangsa inilah bukan atau bangsa ini atau oleh presiden. Kayaknya kita gitu. memang perlu polisi demokrasi Pak. Ini temuan menarik nih. Tapi ya Pak, konotasi dari polisi demokrasi itu tadi Pak arahnya kepada polisi tidak harus kalau dimaki-maki supaya diem aja gitu. Itu ada anarkis dibiarkan. Itu yang definisi yang saya baca itu ya daripada Pak orang-orang yang pejuang demokrasi itu arahnya kayak gitu. Karena begini Pak Arianto, sebagai kita negara hukum, salah satu yang paling azazi dari kita adalah negara hukum itu adalah ada kepastian hukum Pak. Ya. Kalau orang semena-mena menghina penegak hukum, merendahkan polisi, di mana ada kepastian hukum Pak? Orang sudah nggak menghargai kepolisian. Nanti kalau rumahnya kemalingan dan dilapor polisi dibiarkan, polisi lagi yang salah. Tapi ketika polisi menegakkan aturan, polisi semena-mena, kriminalisasi masyarakat. Ini adalah sebuah cengkarut yang memang harus dicarikan solusinya. Dan saya tidak yakin komite percepatan reformasi itu akan bisa menyelesaikan masalah ini. Kenapa Pak? Memang ada subjektivitas saya sebagai bagian dari masyarakat sipil. Karena orang-orang yang tunjuk presiden itu
sebagian besar adalah orang-orang yang terafiliasi kepentingan politik. Dan itu nyata, Pak. Saya bisa pertanggungjawabkan penilaian saya ini. Baik, Pak Arianto. Sekarang saya ingin mendiskusikan tentang akhir dari kasus ijazah palsu ini. Sebenarnya terkait dengan diskusi kita yang barusan tadi, Pak Arianto. Di mana tidak ada kepastian hukum. Di mana ada pelecehan kepada penegak hukum. Dalam hal ini penyidik yang dilakukan secara semena-mena oleh Roy Panci dan kawan-kawan. Ya kan? Nah, terakhir penghinaan itu adalah ketika Roy Suryo meminta lab atau forensik yang independen. Bahkan kalau perlu tandingan ya kalau perlu dari luar negeri. Ya. Ini kan penghinaan sebenarnya, Pak. Tetapi juga pihak polisi juga diam. Nah, maksud saya begini, apakah setiap yang diminta oleh para tersangka ini, yang disangka melakukan perbuatan kriminal, ya, itu memang harus dipenuhi, Pak, oleh kepolisian? Ini juga agak aneh. Satu, itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya yang kedua, biar Pak Arianto langsung jawab. Kenapa sih, Pak? Udah jelas orang-orang itu bikin rusuh, bikin kegaduhan di ruang sosial media. Nggak ditahan aja, Pak. Ini pertanyaan juga jutaan termol di seluruh dunia ini, Pak Arianto. Ada ketakutan dengan politisi, Pak Kapolri kita, karena menegakkan hukum. Itu, Pak, pertanyaannya, Pak. Kalau Pak Budi tadi mengatakan itu penghinaan ya. Kalau saya istilahnya itu penyesatan, Pak. Penyesatan yang mereka sampaikan kepada publik, bagaimana menafsirkan aparat hukum itu, instrumen hukum itu bekerja. Mereka itu menyesatkan. Menyesatkannya gimana? Aparat sekarang itu sudah nggak bisa dipercaya. Itu semua polisi yang baru muncul kemarin, termasuk para pembela ini yang dari pertama kali ngikuti ini. Dulu gitu. Bahwa aparat kita itu, polisinya sudah dikendalikan oleh Pak Jokowi. Hakimnya sudah disogok sehingga dia memenangkan pihak Pak Jokowi. Kan gitu yang mereka giring gitu. Makanya dia nggak mau tahu dengan apa itu. Apalagi si Rismon tuh ngatakan laboratorium forensik itu kan dimanipulasi kan, bolak-balik ngomong gitu ya, gitu. Jadi itu kan kalau menurut saya itu udah fitnah. Cuman sayangnya kalau fitnah pada institusi kan nggak bisa dikenakan. Tapi kalau udah nyinggung orang, saya nyarankan dulu itu dilaporkan bisa itu dia melanggar. Tapi kriminalisasi kan kayak gitu kan. Jadi itulah sayangnya dalam menafsirkan ini ya. Mereka itu kan melawan menafikan apa instrumen hukum yang sudah berlaku. Nomor satu, saya tidak tahu hukum. Si Respon pernah ngomong gitu. Saya tidak tahu hukum. Yang penting penelitian itu boleh dibuktikan gini. Pertama kali saya muncul di sini saya mengatakan, Pak, oke, Bapak itu mengkritik. Tetapi dengan tayangan Bapak setiap hari itu yang menghujat, ini. Itu di dalam delik ada deliknya itu, Pak, penghinaan. Dan kemudian tayangnya pakai digital itu, kemudian tiap hari kan pakai digital. Kalau di TV kan pakai digital kan itu. Itu masuk dalam delik itu yang pakai memanipulasi isi digital kan dia. Karena apa? Karena memanipulasi digital, buktinya, Pak. Lah wong dia dari unggahan dari Sandi itu kok. Kemudian diteliti kok. Ditelitinya kan gitu kan, itu kan namanya kan dia meyakinkan bahwa itu menyebarkan pada publik bahwa itu mereka nggak mau ngakuin itu. Intinya Dokter Tisva lagi, saya nggak tahu hukum, saya bicara ilmu saya kan gitu. Padahal Pak ya, yang namanya hukum itu, Pak, kalau kita berbuat di negara hukum ini kan sudah ada delik-deliknya, Pak. Ini masuk delik apa tidak. Dan itu cara menentukannya polisi kembali lagi kepada bukan polisi yang menentukan, tapi saksi ahli yang lain. Itu, Pak. Jadi sayangnya di sini, Pak, ya, kekuatan daripada untuk membela mereka itu kelihatannya sekarang itu lebih menonjol kan. Akhirnya bahkan jangankan orang-orang awam, pakar-pakar sendiri sekarang banyak yang meragukan keabsahan daripada proses hukum kita itu. Ya, buktinya ada pakar hukum yang mengatakan kalau hukum itu berlama-lama itu nanti nggak pakai keadilan jadinya. Itu mestinya pakai pendekatan sosial aja. Lah kak gini, Pak, sekarang ini pakai pendekatan sosial kan jelas nggak bisa. Antara yang pembenci dengan yang pro itu sudah masing-masing dengan teorinya sendiri-sendiri. Makanya itu harus dia pakai hukum itu yang harus jalan gitu. Jadi sekarang ini ya berlarut-larutnya ini mudah-mudahan polisi ya
batas toleransinya udah cukup ya gitu ya. Jadi dia jangan menuruti semua apa yang ini mengulur-ngulur waktu. Saran saya Pak ya, oke lah mengajukan apa yang saksi yang meringankan. Oke silakan 1 hari. Kalau enggak saya tinggal ini. Ya, Itu bisa Pak. saya pikir memang itu sudah hampir 2 minggu yang lalu Pak. Mereka mengajukan saksi meringankan. Kan sampai 1 Kemudian bulan nggak keluar juga kan ya itu kan. Dan itu pun pada saat pemeriksaan pertama yang 3 orang, Roy Suryo, Tiva, dan Rismo. Ya. Itu pun terpaksa yang harusnya sudah keluar surat untuk penahanan. Kemudian karena ada telepon dari anggota Komisi 3 ya, yang saya namanya nggak bisa saya sampaikan, ya kan, kepada penyidik. Terkesan Pak, ya, Komisi 3 itu berkuasa terhadap kepolisian. Kan nggak begitu Pak. Mereka kan adalah partner dari kepolisian, bukan penguasa. Kalau memang kepolisian yakin dengan prosedur yang sudah dilakukan, apa yang sudah diperoleh berupa alat bukti, ya kan, ada saksi dan ada ahli yang meyakinkan sangkaan itu, kenapa juga harus takut dengan anggota Komisi 3, baik dia berbendera biru ataupun berbendera merah gitu loh Pak. Ya. Di belakang Bapak ini kan rakyat Pak. Iya betul. Ya, mereka itu kan hanya wakil rakyat yang kalau kemudian memang ini dibuka ke publik, biar publik nanti yang menghukum partai yang mengintervensi hukum ini, kan begitu semestinya Pak Arianto. Ya idealnya kayak gitu Pak ya, teoritisnya kan perwakilan rakyat itu kan wakil daripada rakyat. Jadi dia tidak bisa mewakili satu kelompoknya kan gitu kan, intinya kan kayak gitu ya. Tapi kalau untuk penahanan kemarin itu Pak, saya boleh ngasihkan apa penjelasan ya? Bukan bocoran, penjelasan. Bocoran dong Pak. Saya kemarin itu dengan tidak ditahan itu Pak, saya sangat senang karena apa? Kalau itu ditahan Pak, polisi akan dijebak di dalam jebakan Batman kalau orang apa bilang. Apa jebakannya? Kalau itu ditahan Pak, mereka, nah itu kan kriminalisasi kan? Gitu Pak, mereka 1 hari sebelum ditahan itu Pak, mereka berdebat mati-matian mempertahankan bahwa pasal yang dikenakan dia itu tidak bisa Pak, karena kan 12 tahun. Sehingga akan ditahan. Kan mereka ngomongnya gitu Pak, menggebuk-gebuk gitu. Itu artinya arahnya. Berarti kan polisi hanya takut dengan propaganda bahwa itu tapi kriminalisasi. kenyataannya begitu Pak, itu dia. Tadi Pak Arianto sudah memberikan masukan. Berarti memang perlu ada masyarakat sipil yang lain yang memberikan balancing atas tuduhan propaganda yang mendukung ya gitu, kebejatan demokrasi seperti ini. Iya. Dari diskusi kita ini saya yakin teman-teman yang masih akalnya sehat, waras ya kan, akan juga mulai aktif menjadi minimal polisi demokrasi. Jadi nggak hanya mereka yang mengatasnamakan masyarakat sipil. Kami pun nanti Pak, setiap mereka mengatakan kriminalisasi, kami juga akan menyampaikan kalau perlu kita juga berdemo ke kepolisian. Tidak, itu tidak kriminalisasi, itu penegakan hukum. Artinya begini, tidak ada penggiringan opini sehingga kepolisian itu dalam menegakkan hukum itu tidak tebang pilih, tidak takut. Ini kan terkesan seperti itu. Jadi inilah yang mewarnai ya kinerja kepolisian selama tahun 2025. Dan ingat loh Pak Arianto, ini ada temuan menarik. Saya berharap sebenarnya Pak Sigit dan para petinggi kepolisian yang bertanggung jawab dalam menjaga Kamtibmas ya kan. Hasil survei Pak, November kemarin yang dilakukan oleh lembaga survei kredibel, tingkat kepercayaan publik kepada kepolisian itu sudah pulih Pak, di angka 76,2%. Ini kan modal, artinya apa yang dilakukan oleh kepolisian itu dipercaya publik. Sehingga mestinya tuduhan-tuduhan yang nggak masuk akal dari orang-orang yang bikin gaduh ini, ya kan 8 orang ini, ya harusnya diabaikan saja Pak. Tahan saja mereka sehingga ruang publik menjadi tenang, tidak ada lagi kegaduhan. Nah untuk menahan pun ada kecemasan saya lihat dari pihak kepolisian terhadap mereka. Ini berbahaya. Di dalam kita memasuki tahun baru nanti Pak, kalau masih seperti ini modal penegakan hukum. Kalau saya menanggapi Pak Budi tadi ya, sayangnya yang berbicara kayak gini ini ya selama ini ya, yang kelihatannya netral dan kemudian mengantisipasi itu hanya orang Pak Budi yang di podcast. Sayangnya para pakar-pakar Pak itu, yang pakar-pakar hukum yang asli yang tidak berpolitik, nggak pernah ada yang berkomentar Pak. Justru berkomentar pakar-pakar yang berpolitik Pak ya. Mereka pakar, sorry ya saya nggak akan ngomong gitu lah.
Itu Pak pakar-pakar yang ahli-ahli yang betul-betul pure mengenai tata negara, pidana sekarang ini. Kan jarang Pak yang membela polisi kalau polisi itu mempertahankan prosedur yang ada. Mereka banyak kan malah larut bahwa itu memberikan kesempatan contoh. Ini perlu memang ada forensik tandingan ini supaya adil gitu. Kan ada Pak pakar yang kayak gitu dengan gegap-gempitanya gitu. Dan tidak ada pakar yang lain yang menangkis dengan vulgar bahwa itu nggak benar itu penyesatan kan gitu. Paling yang ngomong cuma saya bilang penyesatan itu kan. Saya anggap ya istilah kriminalisasi, jebakan Batman dan itu penyesatan Pak selama ini yang disampaikan pada mereka ini. Bahkan tadi barusan mau lihat di YouTube itu, aduh ini kok ngomong panjang banget itu, tapi semua menyesatkan publik bahwa seakan-akan perangkat hukum di Indonesia itu nggak bisa dipercaya itu. Alasannya cuma gitu doang Pak. Forensik itu kemudian perlu pembanding. Contoh lah yang dulu kasusnya Sambo lah, kasusnya Jessica kan dia hanya gitu. Jadi kemudian contoh masih hasil itu forensik penembak itu karena kasusnya Sambo kan kayak gitu ternyata. Jadi intinya mengajak bahwa rakyat itu jangan percaya pada instrumen yang sudah dipercayakan oleh hukum ada kayak gitu. Itu, tapi sayangnya kan tidak ada yang membantah itu Pak, para pakar yang betul-betul ilmunya ada itu. Yang bantah para praktisi, termasuk juga para pengamat yang di podcast ini doang. Mereka selalu menjadikan kasus Sambo itu sebagai acuan kesalahan kepolisian. Ya, terus digeneralisir kan. Sebagai sebuah lembaga, polisi kemudian sudah mengkoreksi kesalahan itu dan itu kan akhirnya menjadi benar secara penyelidikan dan penyidikan. Akhirnya ketika kemudian diteliti secara cermat, Pak Sigit pun kemudian menerima kok bahwa ada yang keliru memang, ada yang mencoba menutupi. Setidaknya begini Pak Arianto, jangan juga mentang-mentang ada kesalahan awal ya, kesalahan awal pada saat pengusutan penembakan almarhum Joshua ya kan. Bukan berarti itu sebagai kesalahan yang seumur-umur tapi itu yang dijadikan polisi. Patokan Pak mereka itu untuk menyerang polisi bahwa itulah polisi itu nggak bisa dipercaya. Itu yang mereka dengung-dengungkan pada masyarakat Pak. Nah sebenarnya kan gitu. Ini kan sebenarnya saya baru sampai kepada sebuah pemahaman memang staf ahli Kapolri ini yang juga ada banyak pakar politik, pakar sosiologi hukum, pakar komunikasi memang nggak boleh lagi berdiam diri hanya di depan meja Pak, harus juga aktif ya. Seperti Pak Arianto ya, aktif juga bersuara kalau perlu menulis, kalau perlu press conference menyampaikan pandangan-pandangan. Kalau sebagai staf ahli Kapolri cuman diam saja, hanya memberikan semacam pandangan-pandangan ke Kapolri, itu pun bila dibutuhkan, itu saya pikir nggak fair juga. Jadi teman-teman yang saya pikir lebih dari 20 orang Pak ya staf ahli Kapolri. 34 staf ahli Kapolri. Saya memang meminta dan memohon Pak agar teman-teman itu ya yang menjadi staf ahli Kapolri harus keluar kandang untuk menyadarkan, untuk membalansir propaganda dari orang-orang yang memang ditenggari memang berniat untuk membajak demokrasi kita Pak. Demokrasi kita itulah demokrasi Pancasila. Dan saat ini selama tahun 2025 Polri menjadi ya kan istilahnya apa ya, disobek-sobek lah, diacak-acak oleh mereka atas nama demokrasi. Terakhir Pak Arianto sebagai closing statement, karena publik ingin tahu nih Pak, kapan mereka ini ditangkap dan ditahan? Saya tidak berani menjamin Pak, mengatakan dari dulu kan saya kan mengatakan menurut saya ini tinggal 1 minggu kok kemudian dari 4 bulan kan gitu. Nah ini mestinya tinggal minggu depan ternyata meleset terus ya. Prediksi Pak Arianto di sini meleset terus. Karena kegamangan Polri. Ya saya tidak tahu seberapa jauh ya itu pengaruh daripada politik itu untuk menangani atau intervensi di dalam penanganan ini saja. Ya, tapi saya tanya kalau pada penyidik nggak ada tekanan, nggak ada apa-apa. Tapi kok kemudian kok sangat lamban dalam tanda petik itu. Ya mudah-mudahan ini Pak saran praktis yang saya ajukan itu kan saran yang saya ajukan kan praktis saja Pak. Berkas itu selesai apa tidak selesai ditambahin dengan yang meringankan atau tidak, kirimkan aja ke jaksa lah. Nggak usah nunggu dia. Kalau nunggu dia sampai tahun nggak akan selesai itu. Yang penting itu kewajiban polisi selesaikan penyidikan sesuai dengan prosedur objektif, transparan, kirimkan ke sana. Kan itu kan juga
selalu tidak akan maksimal Pak hasil berkas perkara itu Pak. Selalu tidak maksimal karena mesti dikoreksi oleh jaksa. Iya, padahal Gitu kan. tempo hari Pak saya sudah memberikan apresiasi kepada Direktur Reserse Kriminal Iya. Umum Polda, Kombes Imam Imanuddin, ketika beliau mengatakan dalam sebuah press conference minggu ini, tapi beberapa hari yang lalu, bahwa memang Roy itu diragukan ya dia sebagai peneliti, dan metode ilmiah yang mereka pakai juga dianggap itu tidak ilmiah. Itu sudah jelas penegasan dari Pak Imam. Iya. Kemudian juga bahwa ijazah asli sudah disita. Ijazah asli Pak Jokowi sudah disita. Artinya begini, ada ketegasan dari Pak Imam sebagai yang bertanggung jawab ya di penyidikan dalam kasus Pak Jokowi ini. Cuman sedikit lagi barangkali Pak Imam ya supaya dikeluarkannya surat penahanan, dan ini akan Itu saya menjadi damai. saya tanggapi ya Pak itu. Kemarin itu sudah bagus tuh. Dari Pak Budi itu sudah berani mengatakan bahwa itu penelitian itu enggak ada ini. Wah, dibantah dengan mereka. Apakah pada kapasitas Polda Metro mengatakan gitu? Saya jawab, mereka bukan dalam kewenangan dia. Masalah itu absah apa tidak mengenai penelitian mereka itu hak daripada setiap orang untuk ngomong. Mereka penyidik juga sebagai warga negara juga berhak menyampaikan pendapat kan gitu kan. Tidak ada kaitannya dengan kewenangan. Itulah penyidik mengatakan gitu. Itu saya sudah senang ya, karena berarti kan penyidik masih punya keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu tidak salah. Hanya saran saya ya, ini kok enggak cepat-cepat gini kan, jadi timbul makin lama kan perdebatan itu. Lakukan secara profesional Pak ya. Kalau secara profesional itu Pak, penyidik itu kalau sudah mendapatkan alat bukti lebih daripada 2, sudah cukup. Nggak usah pakai 700 sekarang ini. Apalagi sekarang masih menunggu yang meringankan, yang ini tandingan dan sebagainya itu dikasih peluang gitu Pak. Padahal kan kalau itu berkas selesai Pak, paling kalau mereka keberatan pra-peradilan aja. Mereka kan bilang nggak berani. Iya. Tahu nggak kenapa nggak berani? Kalau mengajukan pasti ditolak Pak. Iya, itu Sudah Pak. yakin itu dia Jadi ngomong kan itu sudah jebakan Batman. Itu kan istilahnya menyesatkan masyarakat namanya. Prejudice Pak. Itu Mereka sudah menyesatkan prejudice. masyarakat Pak. Dia. Intelektual itu nggak Cara boleh mereka prejudice. itu. Kan mereka suka mengaku kaum intelektual. Kaum intelektual nggak boleh prejudice. Kan begitu Pak. Itu Menghakimi jadi itu nggak boleh. Ya kan gitu. Jadi mestinya penyidik itu kayak itu. Oke, ini akan saya kirimkan. Kalau Anda tidak terima, silahkan pra-peradilan. Selesai urusan itu Pak. Sebetulnya kalau sorotan kepada polisi sudah nggak pada polisi lagi. Kasus itu sudah kepada kejaksaan nanti. Apakah ini polisi itu manipulasi apa tidak? Di situ Pak, karena lanjutannya. Saya sudah sampaikan to be or not to be lah. Perkara ini nanti berkas tidak anggap tidak selesai, nggak apa-apa. Yang penting ada sudah maksimal. Nah, nanti kemudian kalau Anda tidak kirim-kirim itu, ini nanti bola itu kan beliar terus, ini sorotannya pada polisi terus Pak, bahwa kita itu dikendalikan oleh politik kesana, politik sini kan gitu. Kita tidak pure objektif melakukan penyidikan yang sesungguhnya. Penyidikan yang sesungguhnya ini kembali lagi Pak, itu 2 bulan selesai mestinya kalau itu penyidikan kasus kayak gini. Ya bahkan Pak Arianto udah beberapa kali bilang di banyak tempat, kalau saya sebagai penyidik 2 bulan ini selesai. Kan begitu ya Pak ya? Kalau itu kasus pidana murni ya kayak gitu tuh. Karena alat bukti apapun 2 kok. pendapat di luar ya mestinya penegakan hukum ya steril mestinya dari apapun opini, biarkan nanti majelis hakim yang memutuskan. Kan begitu Pak. Ya kan? Baik, kalau begitu Pak Arianto, memang masih ada halimun ya, masih ada kabut dalam bagaimana kepolisian kita ini ya benar-benar ada di depan masyarakat di dalam menegakkan dan memberikan kepastian hukum. Terima kasih Pak Arianto Sutadi. Penonton Ruang Konsensus, memang di akhir tahun 2025 ini ya, di satu sisi memang saya tadi mewacanakan ya ada polisi demokrasi. Kalau tidak, demokrasi kita ini ya bahkan lebih barbar dari negara peradaban barbar yang pernah kita miliki dulu. Jadi memang perlu didefinisikan seperti apa polisi demokrasi, itu satu hal. Hal yang lain, saya meminta dengan sangat kepada Pak Imam Imanuddin, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sudah cukup Pak alat bukti, sudah cukup saksi. Kalau berkas-berkasnya sudah lengkap, P21 kejaksaan, atau enggak tahan dulu aja Pak. Ya, jangan Bapak takut karena intervensi ya politisi. Rakyat ada di belakang kepolisian. Ya, kalau mereka merasa mengaku masyarakat sipil,
Masyarakat sipil yang lain juga banyak Pak yang ada di belakang kepolisian, bukannya segelintir orang. Jadi karena itu jangan lemahkan yang namanya kepastian hukum ya, karena diganggu oleh propaganda negatif. Tidak ada kepastian hukum. Akhirnya nanti kalau ya selalu diintervensi oleh isu, opini, narasi ya yang menjudutkan kepolisian. Terima kasih atas perhatian Pak Imam. Saya mohon ini Pak, mewakili termol, mewakili termol, tahan Pak 3 orang itu. Agar tahun baru yang kita masuki, semangat baru, inspirasi baru, ya kan, kita tinggalkan masa kita saling tikam, baku hantam secara mulut dengan sesama anak bangsa. Terima kasih, kita bertemu di ruang konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.